gini loh, ibadah dengan ruh tuh beda. Ya, ibadah dengan menggunakan rasa itu beda. Saya pernah pergi ke sebuah ini, bukan toko ya, bukan warteg juga, ruko, dan di sana ada tukang bakso kan. Jadi ternyata tempat si mamang jualan bakso ini, satu tempatnya kumuh, mohon maaf, bukan kumuh ya, tempatnya sempit, mohon maaf. Tidak ada area parkir, tidak ada akses parkir, jalan menuju tempatnya juga sempit. Tapi yang anehnya, kok banyak banget ya orang yang rela ngantri di tempat yang sempit, di tempat yang sesungguhnya dia tuh nggak ada akses parkir, tapi banyak orang rela ngantri gitu. Bahkan tempatnya saja, andaikan ini musim hujan, maka pasti itu masuk ke dalam. Kenapa? Karena ketika saya makan di sana, itu terlihat dari sinar matahari yang menerpa ke dalam. Ada bolong-bolongannya. Tapi kok aneh ya? Bisa mengundang banyak orang. Ternyata baksonya rasanya enak banget. Udah mah enak, harganya terjangkau. Ya. Jadi yang mengundang banyak pahala dan keberkahan itu adalah ruh dan rasa kita dalam ibadah, kawan-kawan. Gitu. Jangan-jangan selama ini ketika kita tidak bisa merasakan bagaimana manisnya ibadah, pintu rizki untuk menikmati ibadah Allah lagi tutup tuh. Maka yuk sama-sama kita beristighfar dan terus memperbaiki diri. Ya. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, karakter ataupun tanda-tanda orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut Allah akan berikan ujian. Coba ulang. Kang Rija coba ulang. Kang Rija tuh lagi diuji ya sekarang ya? Iya, qadarullah sedang diuji, insyaallah. Qadarullah. Pengennya kan di jalan tuh fine-fine aja, datang ke rumah dengan selamat, ya kan? Betul. Tapi mungkin Allah pengennya yang lain. Allah kasih ujian itu berupa jatuh dari motor. Jadi poin yang pengen saya sampaikan di sini, ya, setelah 2 poin yang tadi, orang-orang yang disayang sama Allah bukan dikasih nikmat dunia, kawan-kawan, tapi diberikan ujian. Karena ujian merupakan suatu hal yang pasti dirasakan oleh kita manusia selama hidup ya. Tidak ada manusia yang tidak akan diuji. Tidak ada manusia yang merdeka dari ujiannya Allah. Tidak ada manusia yang sepi dari ujiannya Allah. Sekalipun Nabi ya, kita tahu Nabi itu justru yang paling banyak ujiannya, yang paling susah ujiannya. Kalau hari ini kita ngerasain lapar, dulu Nabi Muhammad itu paling lapar loh. Pernah 2 bulan, coba baca sirah. Baca sejarah Nabi. 2 bulan berturut-turut, kawan-kawan. Rumahnya Nabi itu nggak pernah mengepul. Tahu maknanya nggak pernah mengepul? Nggak ada asap di dapur. Tandanya apa? Karena nggak ada makanan di rumah. Cuma ada air sama kurma doang. Jadi kalau kita hari ini lapar, Nabi itu yang paling lapar. Kalau hari ini kita ngerasain sakit, Nabi itu paling sakit. Nabi pernah merasakan yang namanya pusing, pernah merasakan yang namanya demam, saking panasnya, itu harus dibanjir pakai air. Saking panasnya, itu Nabi. Maka Masya Allah ya kawan-kawan. Kita tahu puncaknya ujian Nabi Musa. Di belakang ada ancaman Fir'aun. Di depan ada hambatan, yaitu Laut Merah. Kita tahu puncak ujiannya Nabi Ibrahim. Dibakar oleh api. Kita tahu puncak ujiannya Nabi Yunus. Harus ditenggelamkan dan dimakan oleh ikan paus. Berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan samudera. Satu apa? Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan samudera.
Ada nggak yang mungkin hari ini digelapin hidupnya sama Allah? Ya, itulah ujian, kawan-kawan. Dan hari ini kita manusia normal pada umumnya sama diberikan ujian. Ada yang mungkin ujiannya diuji dengan anak yang tak kunjung soleh. Ada yang mungkin bentuk ujiannya adalah rumah tangganya yang tak kunjung sakinah misalnya. Ada juga yang mungkin diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada juga mungkin yang diuji oleh Allah dengan hutang yang tak kunjung lunas misalnya. Hari ini kita sedang melawan ujian kita masing-masing. Tapi ada kabar baik dari Allah. Kenapa kok Allah uji kita? Kenapa kok ketika Allah itu sayang sama hambanya, kenapa nggak dikasih kenikmatan dunia gitu? Kenapa harus diuji gitu? Ini seperti kalau dimasukin ke logika, nggak masuk akal, bener nggak? Maka cukuplah dimasukin ke iman, jangan dimasukin ke logika. Tapi kalau misalkan kita mau paksain masukin ke logika, gampang saya jelasin. Kenapa orang yang disayang sama Allah kok dikasih ujian? Ayah bunda semua, abang kakak semua. Ayah bunda misalkan nih. Beda nggak memperhatikan anak kecil yang sakit dengan yang sehat? Ketika anak sehat, dia mungkin makan sendiri. Ketika anaknya sakit, dibikin makanannya. Kemudian setelah dibikin, yang nyuapinya itu sampai ibunya. Gitu loh. Karena saking sayangnya. Bisa jadi ketika sehat pun nggak disuapin. Tapi ketika sakit justru malah disuapin. Diberikan perhatian penuh. Dikecup keningnya. Mungkin ketika dia lagi sehat jarang-jarang kecup keningnya ya. Ini mungkin salah satu analogi, sedikit analogi dari saya. Kenapa kok Allah sayang hambanya tapi diuji? Sama seperti anak yang sakit, yang kemudian dengan sakitnya itu justru orang tuanya memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Ada kabar baik, kenapa kita diuji sama Allah? Ini menjadi kabar gembira. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi Allah tuh nanya ke kita, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal ujian itu belum datang gitu loh. Ya. Padahal ujian belum datang. Maka berarti dari sini, dari ayat ini kita tahu bahwa ujian itu menjadi sebuah golden ticket untuk bisa masuk surganya Allah. Asalkan kita lulus di ujiannya. Kan kalau saya netepin ujian itu misalkan KKM-nya 8 tapi anaknya dapatnya nilainya 5 kan nggak lulus ya. Syaratnya cuma 1, lulus. Sabar dengan ketetapannya. Kalau ujiannya ujian musibah berarti ujiannya adalah ujian sabar. Kalau misalkan bentuk ujiannya adalah kenikmatan, maka ujiannya adalah syukur. Jangan sampai kayak Korin, dikasih harta banyak, gak mau berbagi, gak mau bersyukur. Allah tenggelamin gitu. Kayak Fir'aun. Dia gak pernah sakit loh. Fir'aun tuh selama hidup gak pernah sakit. Dikasih harta. Istrinya solehah, cantik, banyak prajurit. Seorang raja pula, gak pernah sakit pula. Dikasih ujian nikmat, tapi lu gak bersyukur. Allah pilih air untuk menenggelamkan. Maka keburukan dan kebaikan itu juga sama-sama ujian. Keburukan ujiannya sabar, kebaikan ujiannya syukur. Ya. Jadi semua yang Allah berikan pada hakikatnya adalah hakikatnya adalah ujian. Itu pertama ya, kabar baik dari Allah. Sebagai bentuk kabar gembira. Kita diuji itu agar Allah tuh mau ngetes mana yang mujahadahnya sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita diuji oleh Allah? Adalah untuk mengetahui manusia yang benar dan manusia yang berdusta. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan, kami telah beriman. Hingga cukup mengatakan kami sudah beriman. Sedangkan mereka tidak diuji dengan keimanannya itu.
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ujian ini ternyata Allah tuh bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita dikasih ujian oleh Allah? Agar kita balik ke Allah, agar kita balik ke Al-Quran, agar kita mau ikut jalannya Allah. Ya. Kemarin saya pernah dapat curhatan dari seorang ibu-ibu yang, mohon maaf ya, suaminya dia seorang PNS. Jadi dulu tuh hidupnya cukup makmur. Istrinya juga dulu bekerja. Secara skala ekonomi dia orang berada lah ya. Secara skala ekonomi dia orang berada. Gitu. Namun satu titik Allah balikan hidupnya. Dan dia kemarin sambil curhat ke saya. Jadi ternyata dia bikin rumahnya hasil ngeriba. Dia ngejalanin usaha tapi dengan cara yang tidak elok. Akhirnya Allah uji dan Allah ambil paksa dari apa yang sudah dia dapatkannya. Ketiga, anaknya bermasalah. Maka perhatikan kawan-kawan, ya. Sekali lagi, kalau kita melanggar hak-haknya Allah, aturan-aturannya Allah, pasti Allah akan anulir di ujungnya. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan dan sudah melanggar hak-haknya Allah, aturan Allah, jangan merasa tenang. Kalau tidak ditaubati, pasti akan dianulir. Kayak tadi analogi tadi ya, si A golin 10, si B golinnya 1. Tapi golnya yang si A yang 10 itu dianulir semua. Kenapa? Karena melanggar aturan lain. Maka yang hari ini melanggar aturannya Allah, maka pasti akan dianulir hidupnya kalau tidak ditaubati. Saya ulang, pasti akan babak belur. Barulah sadar, iya memang dulu ternyata bikin rumah dari riba. Baru sadar, oh iya harta yang saya dapatkan ternyata dari usaha yang dijalankannya dengan tidak baik. Di sanalah kemudian titik sadar, ya, kemudian menghamba lagi pada Allah. Hijrah tuh sekarang. Ya. Itu kawan-kawan beberapa poin yang saya sampaikan dari 3 poin mendasar ya. 3 poin mendasar dari mulai definisi hamba itu apa, peran kita sebagai seorang hamba itu apa, dan yang terakhir tadi beberapa karakteristik dan tanda hamba-hamba yang disayangi sama Allah. Sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi qadarullah ini mungkin waktunya juga kurang. Di sini sudah mau maghrib ya kawan-kawan. Jadi insya Allah saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada edisi selanjutnya, jadi bisa lebih kita kupas lagi, kita bahas lagi ya, dengan bahasa yang tentunya lebih ringkas dan mudah difahami. Baik, lagi mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelalaian tadi, mungkin sempat harus nunggu lama juga ya. Tentunya yang kurang, yang salah datang dari kesalahan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang benar tentunya hak mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan. Karena kata Imam Az-Zarnuzi itu, ada ilmu yang terhalang dari buahnya. Apa ilmu yang terhalang dari buahnya? Mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi buahnya itu cuma 2, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bareng-bareng hari ini, sore hari ini, adalah ilmu yang bisa bareng-bareng kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada yang lain. Kemudian ilmu yang diberkahi juga, ya. Dan akhirul kalam, ana tutup. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Kang Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron kasiron. Jazakallah khair. Ustaz Alfat atas materi pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semuanya Allah mampukan untuk menjalankan semua peran-peran kita sebagai hamba, peran kita sebagai khalifah di muka bumi, dan kita bisa menjalankan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Alfat,
Arifai yang tadi sebagai hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah, dan kita bisa memahami bagaimana karakteristik seorang hamba yang disayang oleh Allah adalah mereka, salah satunya adalah mereka orang-orang yang siap diuji ini. Karena kalau tidak diuji, kita patut dipertanyakan, apakah Allah masih memandang kita? Apakah Allah masih memandang kita sebagai hamba? Apakah Allah masih memandang kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang beribadah kepadanya? Dan jangan-jangan gitu, kalau hari ini masih Allah berikan nikmat saja gitu. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan Allah juga sedang uji melalui kenikmatan itu. Atau jangan-jangan Allah sudah tidak menganggap kita sebagai hambanya. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Semoga kita semua Allah pandang sepenuh cinta, Allah pandang semuanya dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah mampukan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terus memperbaiki diri, berbuat baik dan beramal baik ini. Insya Allah untuk tanya jawab mungkin akan dilanjut sekarang atau via grup saja Ustaz Alfat. Nanti bisa dibalas via PN kalau di grup. Nampaknya di grup ya Kang Riza ya. Oke, baik. Ini Kalau waktu mendekati maghrib juga. siap. Insya Allah untuk tanya jawab ibu bapak semuanya silahkan nanti tanya jawab di grup. Insya Allah akan dijawab di grup juga. Insya Allah kedepannya kemungkinan akan dibuka juga kelas-kelas berikutnya. Insya Allah akan ada kelanjutannya mengenai hamba kesayangan. Nantikan teman-teman informasinya di grup. Insya Allah juga ada support untuk program menjadi hamba kesayangan itu seperti apa saja. Gitu. Kita fastabiqul khairat saja di grup gitu ya. Kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan selama kegiatan ini berlangsung, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk kedepannya lebih baik lagi dan semoga Allah meridhoi semuanya. Untuk kelebihannya, untuk ini semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf secara pribadi dan mohon doanya semoga cepat sembuh dan membersamai teman-teman di grup dan share lagi materi-materi yang rutin setiap hari Senin dan Selasa mungkin ya teman-teman sering menerima materi. Insya Allah semoga Allah mudahkan semua kegiatan kita, urusan kita semuanya. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sekarang sedang ada permasalahan Allah angkat permasalahannya dan Allah berikan jalan kemudahannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.